Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap maya lewat video virtual. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan akidah akhlak. Tidak lupa juga kita harus memanjatkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita keluar dari zaman jahiliyah sehingga dapat mempelajari pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa. Terkait dengan akidah akhlak ini merupakan suatu materi yang sangat penting yang harus kita kuasai, yang harus kita fahami bersama, bahwa akidah itu akan senantiasa bersama dengan akhlak. Kita pertama akan membahas tentang akidah terlebih dahulu. Apakah teman-teman tahu apa akidah itu? Atau pernah mendengar sebelumnya kata akidah? Nah, akidah secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, asalnya dari aqoda yaqidu aqdan, ya, dari aqoda yaqidu aqdan, yang berarti adalah ikatan perjanjian yang kokoh. Nah, disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan dari segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, bahwa akidah itu adalah iman atau keyakinan. Jadi kalau misalnya akidah kita definisikan secara bahasa, itu artinya keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, keempat, iman kepada Rasul, yang kelima adalah iman kepada qada dan qadar, yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Nah, 6 iman itu dibalut menjadi satu yang dinamakan dengan akidah. Nah, oleh karenanya akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan dari hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Akidah bisa didefinisikan juga sebagai hal yang fundamental yang menjadi dasar sebelum kita mempelajari sesuatu. Karena keimanan bila tidak dipupuk dengan baik, ketika seseorang ilmunya banyak tapi imannya, mohon maaf, kurang, maka akan terjadi hal-hal yang keliru. Sebagai contoh misalnya, para pejabat yang melakukan korupsi. Apakah pejabat itu merupakan orang bodoh? Oh, tentu tidak. Mereka kuliah, ya, S1, S2, S3, bahkan sampai guru besar, sampai profesor. Tapi mengapa bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti korupsi, ya, kolusi dan nepotisme? Karena tidak didasari dengan keimanan. Oleh karenanya sebelum kita mempelajari sesuatu, maka akidah atau keimanan itulah harus tertancap mantap di dalam hati seseorang. Begitupun dengan kalian. Belajar, ya, giat belajar, menambah ilmu, tetapi keimanan tidak ditambah, tidak dipupuk, maka bisa jadi ilmu itu menjadi hal yang salah. Nah, oleh karena itu Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan dan diyakini oleh hati manusia. Oleh karenanya kita harus meyakini terlebih dahulu apa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari Allah.
kita dari Allah. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan oleh Allah. Ketika kita memupuk keyakinan di dalam hati kita, hal yang bisa kita dengar, hal yang bisa kita lihat, merupakan ciptaan dari Allah, maka akidah itu akan semakin tertancap di dalam hati kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara etimologi bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamannya adalah khuluq ya. Al-khuluq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, itu akhlak. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin membahas dulu tentang akidah. Akidah itu berkaitan dengan hal yang sangat banyak sekali. Pertama, terkait dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ya. Biasanya ketika kita di sekolah diniyah ya, madrasah diniyah, itu kita diajarkan oleh guru-guru kita sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengetahui ya, harus hafal sifat-sifat yang berada di Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 20? Itu karena menjadi hal yang penting bagi kita ketahui ternyata Allah itu maha segalanya. Dibandingkan dengan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki daya dan upaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kuasa atas segalanya. Anak-anakku sekalian, sifat wajib bagi Allah itu dikategorikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Kita jabarkan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada satu sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan mustahil adam. Tidak mungkin tidak ada. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pada hakikatnya karena Allah ada. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 5 sifat salbiyah ini. Yang pertama adalah qidam, kedua adalah baqa, ketiga mukhalafatul lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 7 sifat ma'ani. Yang pertama adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Itu adalah sifat ma'ani. Dan yang ketiga adalah sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah adalah sifat wajib Allah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Nah, 7 sifat ma'nawiyah, yang pertama adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, wa mutakalliman. Yang terakhir. Sehingga kalau kita jumlahkan dari 4 kategori sifat itu ada 20 sifat wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui. Nah, anak-anakku apakah sudah hafal? Sifat-sifat wajib bagi Allah biasanya suka dinadomkan ya. Bagaimana nadomnya? Wujud,
kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot iroda. Ya, ilmu hayat sama basor kalam koridon muridan aliman hayat samian basiron mutakalima. Ya, itu 20 sifat bagi Allah yang biasanya dinadomkan oleh kita semua. Ya, mari kita sama-sama sekali lagi ya. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot iroda. Ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakalima. Nah, itu 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah wujud. Ma huwal wujud? Apa itu wujud? Wujud itu secara bahasa artinya ada. Bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Jika di dalam hati kita terbesit saja bahwa Allah tidak ada, maka naudzubillahi min dzalik. Berarti keimanan kita diragukan. Atau bahkan bisa jadi menjadi murtad karena tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, Allah yang pertama, sifat Allah yang pertama ini adalah wujud, yakni ada dengan sendirinya. Ya, ketika percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi di alam semesta ini. Kalau kita membuka ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bila'an lahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka, yang artinya, dan ketika orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini, kata Allah, qaribun, dekat. Jadi kata Allah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bahkan kata para ulama, Allah itu lebih dekat min aqrabu min hablil warid, aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi kita. Tapi Pak, kenapa saya merasa jauh? Pertanyaannya, apakah Allah yang jauh atau kita yang menjauhi Allah? Salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bermaksiat. Bermaksiat ya. Berdosa. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Mengkonsumsi minuman-minuman yang haram. Sehingga kita merasa Allah itu jauh dengan kita. Padahal anak-anakku, ketahuilah bahwa Allah itu dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya ketika kita mendekati kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah mendekati kita dengan cara berlari. Ketika kita mendekati Allah 1 jengkal, maka Allah mendekati kita 1 siku. Begitu luar biasanya kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, tetapi banyak sekali dari kita menyia-nyiakan kasih sayang dari Allah tersebut. Maka dari itu anak-anakku, di momentum bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama kembali kepada fitrah. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah itu ada, dekat dengan kita. Bahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan Allah akan mengabulkan permintaan kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita untuk kebaikan kita.
Yang kedua, sifat wajib bagi Allah adalah qidam. Qidam itu artinya terdahulu, ya. Qidam itu artinya terdahulu. Allah itu terdahulu dan tidak didahului keberadaannya oleh sesuatu apapun, sebab dia adalah zat yang tidak ada permulaannya. Ini hal-hal yang tidak boleh ditanyakan dalam ilmu akidah. Ya, dari mana asalnya Allah? Kapan Allah ada itu? Tidak boleh ditanyakan. Yang jelas Allah memiliki sifat itu qidam, terdahulu. Jadi tidak ada makhluk sebelumnya yang diciptakan sebelum Allah itu sendiri. Sehingga dalam keterangannya bahwa Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak didahului keberadaannya. Nah, hal yang demikian ini tidak boleh dipertanyakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa Allah itu memiliki sifat wajib qidam atau terdahulu. Yang ketiga adalah baqo. Baqo itu artinya kekal, abadi. Ya, eternal, abadi. Semua ciptaan Allah itu memiliki masa, proses untuk binasa atau hancur. Sedangkan Allah sendiri tidak akan pernah hilang. Sebab ia kekal dan tidak berubah-ubah selama-lamanya. Maka Allah itu disebut Al-Khaliq. Al-Khaliq itu pencipta. Sedangkan kita, alam semesta, malaikat, jin, setan, dan lain sebagainya disebut makhluk. Karena yang diciptakan. Yang namanya makhluk, itu ada waktu binasanya. Itu ada waktu hancurnya. Sedangkan Allah tidak. Apakah alam semesta ini akan hancur? Ya. Kenapa? Karena kita iman bahwa akan terjadi hari kiamat. Maka ketika hari kiamat itu tiba, seluruh alam semesta ini hancur tanpa terkecuali. Hatta para malaikat, sampai pada malaikat, jin, setan, semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Tapi hanya Allah lah yang memiliki sifat baqo atau kekal, abadi selama-lamanya. Sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah yang Maha Pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta ini, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi ini. Jadi tidak ada satu makhluk yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sifatnya, baik dari kekuasaannya, dan lain-lain. Sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang artinya bahwa Allah sendiri dengan segala kemampuan yang sempurna sehingga tidak membutuhkan bantuan apapun. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya. Ketika kita ingin mengangkat semen, satu sak, ya, 50 kilo, kemudian tidak kuat, pasti meminta bantuan orang lain. Tapi tidak dengan Allah. Allah mampu membereskan segala sesuatu itu dengan sifatnya, yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan yang lain. Nah, Allah maha segala-galanya. Yang keenam adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya satu atau Maha Esa. Jadi mustahil jika terdapat 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, dan seterusnya. Karena Allah itu memiliki sifat wahdaniyah. Artinya satu. Bisa dibayangkan kalau Tuhannya 2. Maka semesta ini tidak akan seimbang. Jangankan berbicara terkait dengan Tuhan. Apabila presiden 2 saja,
ya, itu tidak akan seimbang. Yang satu ingin BBM naik, yang satu BBM ingin tidak naik. Apakah akan baik-baik saja? Jawabannya tentu tidak. Apalagi Tuhan yang menciptakan. Terbayang, yang satu ingin hujan misalnya, yang satu ingin panas. Dalam semesta tidak akan seimbang. Tetapi dengan sifat Allah yang wahdaniyah ini, sifat Allah yang Maha Esa ini, maka semuanya bisa diatur dengan sangat baik. Ada pergantian siang dan malam, perubahan cuaca, perubahan musim, dari kemarau musim hujan, kemudian musim dingin, musim gugur, musim semi, dan seterusnya. Itu diatur dengan sedemikian rupa atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas, Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah itu wahdaniyah, hanya satu. Maka kita harus meyakini bahwa sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu salah satunya adalah wahdaniyah atau Maha Esa. Sifat yang ketujuh adalah kudrot. Kudrot itu berkuasa. Berkuasa atas segala sesuatu yang ia ciptakan. Tak terhitung bukti-bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini, miliaran lebih benda-benda di langit dan masih banyak lagi. Itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan, langit itu tidak ada tiangnya, tetapi langit bisa kokoh berdiri di atas kita, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rotasi bumi, perputaran antara matahari dengan bulan tidak bertabrakan. Itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bintang-bintang, miliaran bintang-bintang di langit sana, begitu indah, begitu istimewa, hanya Allah yang dapat menciptakan. Pun luar angkasa, galaksi Bima Sakti yang kita ketahui, padahal masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Siapa yang menciptakan? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Mata bisa berkedip, kaki bisa berjalan, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Itu hakikatnya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku, sebagai manusia apa yang bisa kita sombongkan sebetulnya? Tidak ada. Semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat yang ke-8 adalah irodat. Irodat itu artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berkehendak, sehingga apa yang dikehendakinya itu menjadi mutlak dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan melarangnya. Ketika Allah menghendaki untuk kiamat terjadi, maka terjadi. Ketika Allah kehendaki si A menjadi orang sukses, maka dia akan menjadi sukses. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat yang ke-9 adalah ilmu. Bahwa ilmu itu artinya adalah mengetahui. Manusia perlu belajar supaya mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Tetapi tidak dengan Allah. Karena Dia yang Maha mengetahui segalanya, apapun yang terjadi di langit dan di bumi.
Bahkan satu helai daun yang gugur dari atas pohon, Allah mengetahui. Apalagi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan dikira Allah tidak tahu. Allah pasti tahu. Bahkan niat di dalam hati kita saja Allah pasti tahu apa yang akan kita lakukan. Ada sisa makanan pada bulan puasa. Kemudian kita bilang, aduh tidak ada siapa-siapa ini, saya makan saja. Tapi Allah tahu. Kakak kita, orang tua kita boleh tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Tetapi kita kembali lagi kepada Maha Rahman Rahimnya Allah. Bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita melakukan dosa, tetapi Allah menutup aib-aib kita. Bisa terbayang? Kalau satu dosa diganti dengan satu jerawat, berapa banyak jerawat di muka kita, tapi Allah tidak seperti itu. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali, untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu adalah Maha Rahman Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ke-10 adalah hayat. Hayat itu artinya hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup. Sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dari tanah. Allah lah yang menghidupkan. Burung-burung, kucing, hewan, binatang, semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menghidupkan. Sifat yang ke-11 adalah sama. Sama itu artinya mendengar. Allah ini Maha mendengar. Apapun yang kita bicarakan, baik dalam hati maupun secara lisan, Allah pasti tahu. Karena Allah Maha mendengar. Boleh jadi teman kita tidak tahu rahasia yang kita simpan, tapi Allah tahu. Sifat selanjutnya adalah basor, yang ke-12. Artinya Allah Maha melihat. Boleh jadi manusia tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Boleh jadi kita tinggal di dalam satu ruangan yang tidak ada seorang pun. Kita bebas melakukan apapun, tapi ingatlah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, semua mulut itu dikunci. Yang akan bersaksi siapa? Tangan dan kaki. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan bersaksi. Maka anak-anakku sekalian, apapun yang kita lakukan, baik terlihat oleh orang maupun tidak, tapi ingat bahwa Allah itu memiliki sifat basor. Artinya Maha melihat dari apapun yang terjadi di alam semesta ini. Ketika hari itu tangan akan berkata, ya Allah, tangan aku ini, kata tangan, digunakan untuk zolim kepada orang lain, menampar orang lain, memukul orang lain, maka semuanya itu akan bersaksi dan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kaki juga bersaksi, ya Allah, kaki ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar,
digunakan untuk bermaksiat, semuanya akan terbuka, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tangan dan kaki ini digunakan untuk bermaksiat, untuk berdosa, maka sadarlah wahai anak-anakku, tidak ada satupun yang bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini hal ini, sehingga kita memiliki perasaan khauf, perasaan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat selanjutnya adalah kalam. Kalam itu berkata atau berfirman. Sudah barang tentu kita meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Bahwa ternyata Al-Quran lebih canggih daripada penelitian, pendekatan saintifik, tapi Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu. Bagaimana kita tahu di dalam laut terdapat sungai? Al-Quran telah jelaskan itu. Allah telah menjelaskan lewat firman-Nya di dalam Al-Quran. Bagaimana pergantian siang dan malam. Bagaimana terjadinya penciptaan manusia. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran sebelum pendekatan saintifik itu dilakukan. Subhanallah. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Sifat selanjutnya adalah qadiron. Qadiron ini maha kuasa. Kemudian muridan, maha berkehendak. Tadi sudah kita bahas bersama. Aliman, maha mengetahui. Kemudian hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Dan mutakaliman, maha berkata-kata. Jadi anak-anakku, akidah ini harus kita tancapkan di dalam diri kita, sehingga muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melakukan kemaksiatan, ingat bahwa Allah Maha tahu, bahwa Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sangat beruntung. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah dilahirkan dari keluarga muslim. Sudah Islam sejak lahir. Tetapi bagaimanakah dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari siapa Tuhannya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu, dari keluarga. Ayahnya seorang pemahat patung. Tapi Nabi Ibrahim dibekali kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya membuat patung, Nabi Ibrahim bertanya-tanya. Patung itu diam. Bagaimana mungkin benda yang diam dapat menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa ini? Maka kisah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Mulai dari ayat 76 sampai pada ayat 78. Falamma janna alaihi lail ro'a kaukaban. Ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim, wah ini Tuhanku. Falamma afala qala, tapi ketika bintang-bintang itu hilang, la uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak suka sesuatu yang hilang. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Ketika Nabi Ibrahim melihat ke langit, ternyata ada bintang-bintang, kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Mungkin ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika bintang itu hilang, maka Nabi Ibrahim berkata, aku tidak menyukai yang hilang. Artinya apa? Tuhan itu tidak mungkin hilang. Falamma ra'al qamar
Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, qala hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, oh mungkin ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan itu hilang, qala la illam yahdi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan itu hilang. Bagaimana dapat memberikan hidayah kepadaku apabila bulan itu hilang atau Tuhan itu hilang? Falamma ra'a syamsa, ketika Nabi Ibrahim melihat syamsa matahari, qala hadza rabbi, wah ini Tuhanku. Matahari itu besar, matahari itu bercahaya. Mungkin, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika matahari itu hilang, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tetapi Tuhan yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin tidak akan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin akan pasrah, tidak mencari kebenaran. Tetapi beruntunglah kita, wahai anak-anakku sekalian, bahwa kita terlahir dari keluarga muslim, sehingga tidak perlu repot-repot mencari kebenaran. Tetapi kita harus memupuk kebenaran itu, keyakinan itu dengan akidah yang kuat, dengan keyakinan yang kuat bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, inti dari akidah adalah kita bagaimana bisa meyakini, bagaimana bisa memupuk keyakinan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha melihat, maha mengetahui, maha berkuasa, sehingga tindak tanduk kita di dunia ini senantiasa dibarengi dengan perasaan khauf atau takut akan segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar terkait dengan akidah, maka kita mulai belajar dengan kata akhlak. Jadi kalau akidahnya sudah kuat, maka kita akan berbicara tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak itu banyak. Akhlak itu bermacam-macam. Nah, maka kedepannya kita akan membahas apa itu akhlakul karimah, apa itu akhlakul mazmumah. Tapi yang harus kita pahami bersama bahwa akhlak itu adalah budi pekerti, perangai yang terdapat di dalam sifat seseorang. Pertanyaannya, Pak, apakah akhlak bisa dirubah? Jawabannya tentu bisa. Asal apa? Asal dia mampu merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali membagikan pengertian akhlak. Al-khalqu ibaratun an hayatin fin nafsi, bahwa akhlak itu adalah sifat-sifat yang tertanam, ya, yang tertanam di dalam jiwa, yang dapat menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, ini harus digarisbawahi oleh kalian semua, bahwa akhlak
itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Artinya apa? Refleks. Itu akhlak. Ada orang kesandung, kemudian secara refleks dia berkata astagfirullah. Nah, itu berarti akhlaknya baik. Tapi sebaliknya, ketika tidagor ya, ketika titajong, kemudian mengucapkan kata-kata yang haram, bahasa-bahasa binatang, maka bisa ditebak bahwa itu adalah akhlaknya buruk. Jadi simpelnya adalah akhlak itu perbuatan yang kita lakukan secara refleks tanpa pemikiran. Maka saya ketika mengajar di kelas sering mengulas hal ini. Ketika ada sampah, kita melihat sampah, kita masih berpikir buang jangan ya, buang jangan ya. Nah, itu belum menjadi akhlak. Tetapi ketika kita melihat sampah, kemudian secara refleks tangan kita ambil dan buang ke tempatnya, maka itu adalah akhlak. Begitupun dengan bertemu dengan guru. Aduh, ketemu nih dengan Pak Nurman nih. Salam jangan ya. Salam jangan. Berpikir terus. Kemudian kata pikirannya, udah salam aja. Akhirnya dia salam. Itu belum menjadi akhlak. Karena melalui proses pemikiran. Sedangkan akhlak itu tidak melakukan atau tidak melalui proses pemikiran dan pertimbangan seperti apa yang Imam Ghazali katakan. Tapi ketika ketemu dengan seorang guru, dia langsung ambil tangannya, dia langsung sentangan, dia langsung mengucapkan salam, maka itu adalah akhlak yang baik. Nah, menurut pengertian di atas maka jelaslah bahwa hakikat akhlak itu menurut Imam Al-Ghazali mencakup 2 syarat. Ya. Yang pertama apa? Perbuatannya itu harus konstan dan dilakukan berulang kali atau secara kontinu dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya buka bungkus permen, permennya dimakan, bungkusnya dibuang di mana saja, itu menjadi kebiasaan, akhlak yang buruk. Kenapa? Secara refleks, secara konstan dia buang bungkus permennya itu di mana saja. Berarti akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Tetapi ketika ada seseorang membuka permen, kemudian dimakan permennya, ketika dia mencari tempat sampah tidak ada, dia masukkan ke dalam sakunya, itu mencirikan bahwa dia memiliki akhlak yang baik. Karena secara konstan, tanpa pemikiran dan pertimbangan, dia tidak mau membuang bungkus permen yang kecil itu di mana saja. Jadi anak-anakku sekalian bisa terbayangkan tidak? Kalau kita memiliki akhlak yang baik, semuanya memiliki akhlak yang baik, tidak akan ada satupun sampah yang tercecer di mana-mana. Jadi dia memiliki kesadaran secara otomatis, harus membuang sampah pada tempat. Nah, yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, hakikat akhlak itu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu bukan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, melainkan dari kesadaran. Jadi kalau masih dipaksa mengerjakan segala sesuatu itu masih dipaksa, berarti akhlaknya itu tidak baik. Belum menjadi akhlak yang baik. Maka ketika kita ingin memiliki akhlak yang baik, hendaknya kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, oleh karenanya
Maka turunlah akhlak itu menjadi dua kategori. Yang pertama ada akhlakul karimah, yang kedua adalah akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Bapak, kalau berkata kasar itu akhlak bukan akhlak juga, tapi masuknya kepada akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Tentu kita sangat mengetahui apa saja akhlakul karimah yang mungkin sudah tidak perlu kita bahas, tetapi yang paling utama itu adalah kira-kira akhlak apa yang harus kita miliki? Apakah akhlakul karimah atau akhlakul mazmumah? Karena pada esensinya manusia hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berbuat baik kepada sesamanya. Apa yang Rasulullah SAW bahas dalam hadisnya? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Rasul, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Mohon maaf, bukan untuk pintar membuat pesawat, bukan untuk pintar membuat meja dan seterusnya, tapi Rasul diutus di muka bumi itu 5 karimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ilmu yang kedua yang perlu kita miliki adalah akhlak. Yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah akhlak. Baru setelah akidah dan akhlak itu kita kuasai, setiap disiplin ilmu yang kita pelajari, insya Allah itu akan mudah kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akidah kita kuat, maka ketika hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya, timbul perasaan takut untuk melakukan maksiat, timbul rasa takut untuk melakukan dosa, ditambah dengan akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, bastotan fil ilmi wal jismi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya tekankan, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum di mana keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dan juga membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga itu akan menjadi akhlak yang akan kita miliki di masa yang akan datang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya akhlak ini. Di masyarakat tidak akan ditanyakan ranking berapa, IPK berapa, lulusan mana, tetapi masyarakat akan melihat bagaimana tingkah laku kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama merubah akhlak kita. Jika kita merasa bahwa kita memiliki sikap yang buruk, marilah kita rubah menjadi sikap yang baik. Ketika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, maka kita rubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang baik. Mengapa? Karena di dalam hati kita sudah meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas mungkin kita sebutkan ya akhlakul karimah yang mungkin nanti kalian bisa jabarkan satu persatu. Contoh-contoh dari akhlakul karimah itu seperti jujur, ya, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur, nikmat, hidup sederhana,
rendah hati, gotong royong, percaya diri, tolong menolong, dan lain sebagainya. Banyak sekali akhlakul karimah yang bisa kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Adapun akhlak-akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela yang harus kita buang jauh-jauh, salah satunya adalah contohnya adalah hidup kotor ya, kemudian bohong, sombong, malas, kikir, hasud, serakah, pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Hal-hal itu jika ada di dalam diri kita, maka kita harus buang jauh-jauh akhlakul mazmumah sehingga bisa berubah menjadi akhlakul karimah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada yang disebut dengan adab. Adab itu adalah etika atau perbuatan. Nah, apa saja adab Islami itu? Adab Islami itu ada 4. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri. Jangan disangka bahwa kepada diri kita sendiri ini harus ada adabnya juga. Ya, jangan seenaknya terhadap diri sendiri. Apakah badan ini mulai dari kepala sampai ke kaki itu adalah milik kita? Jawabannya tentu bukan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, berarti kita tidak menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditato, ya. Kemudian meminum alkohol yang dapat merusak raga kita, merusak jiwa kita, artinya kita tidak memiliki adab terhadap diri sendiri. Selain dari itu, adab pada diri sendiri contohnya ketika mandi, ya, ketika buang air, ketika berbicara, dan seterusnya. Kalau misalnya kita tidak aware terhadap hal-hal itu, maka boleh jadi kita ini tidak memiliki adab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini harus kita miliki sama-sama, yaitu ketika kita berada di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaji dan beribadah, itu harus dalam keadaan suci. Maka itu membuktikan bahwa kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adab kepada sesama manusia, yaitu adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada guru, dan adab kepada teman. Maka kita harus memiliki perangai yang baik kepada mereka. Jangan sampai kita memiliki cap yang negatif di mata keluarga, di mata guru, di mata kerabat, dan teman-teman kita. Dan yang terakhir adalah adab terhadap lingkungan, bahwa lingkungan yang Allah ciptakan di muka bumi ini harus kita jaga, harus kita harus kita jaga dengan baik supaya tidak menimbulkan kerusakan, padahal lingkungan atau alam itu dirusak oleh tangan-tangan manusia. Oleh karenanya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk dapat menjaga akhlak kita, menjaga adab kita supaya menjadi manusia-manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan, kekurangan itu hak mutlak dari kebodohan saya sendiri, dan kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Undur makila wala tandur liman qala billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.